Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pecah sudah pertarungan di depan perguruan tangan sakti antara murid-murid perguruan tangan sakti melawan kerbau gila dan tikus muka merah dan golongan hitam lainnya. Siapakah yang akan kalah? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Di antara semua pertarungan itu, yang paling dahsyat adalah pertarungan antara Seta melawan si kerbau gila. Laki-laki tinggi besar ini adalah seorang tokoh sesat yang memiliki kepandaian tinggi, terutama ilmu tongkatnya yang bernama ilmu tongkat angin badai. Boleh dibilang, sekali tongkatnya digunakan sudah dapat dipastikan kalau nyawa lawan melayang. Ilmu tongkat angin badai itu memang luar biasa, dan itu dirasakan Seta secara langsung yang menghadapi si kerbau gila. Sejak awal, si kerbau gila itu menyerang lewat sapuan tongkatnya ke arah kaki, dan hembusan angin dahsyat dirasakan betul oleh Seta. Angin akibat sapuan tongkat itu bisa membuat orang yang kurang kuat tenaga dalamnya akan terlempar. Suara menderu-deru mengiringi serangan tongkat itu, sehingga kalau saja Seta tidak memiliki tenaga dalam tinggi, tentu sudah terjengkang sebelum serangan tongkat itu mengenai sasaran. Akan tetapi, Seta adalah salah satu murid andalan perguruan tangan sakti. Maka saat melihat sambaran tongkat yang menyapu kakinya, sikapnya begitu tenang. Hanya dengan lompatan sederhana, Seta telah membuat sapuan tongkat kerbau gila itu menyambar tempat kosong lewat di bawah kakinya. Dengan cepat, murid andalan perguruan tangan sakti itu segera membalas dengan serangan-serangan yang tak kalah dahsyatnya. Sebentar saja, keduanya sudah terlibat dalam pertarungan sengit. Seperti halnya Seta, Satria pun menghadapi lawan yang amat tangguh, yakni tikus muka merah. Laki-laki kurus ini adalah tokoh sesat yang memiliki kepandaian tinggi. Tak terhitung tokoh golongan putih yang tewas di tangannya. Malah sebagian besar dari mereka tewas di saat tikus muka merah belum mengeluarkan senjata andalannya berupa sepasang tombak pendek berwarna hitam mengkilat. Akan tetapi, lawannya kali ini adalah Satria, salah seorang murid kepala perguruan tangan sakti. Bahkan juga murid kesayangan Ki Wanayasa. Jadi, walaupun tikus muka merah telah berusaha sekuat tenaga untuk menubuhkan Satria, tetap saja tidak mampu melakukannya. Jangankan untuk menubuhkan, mendesak pun tidak mampu. Padahal, segenap kemampuan yang dimilikinya telah dikerahkan. Bahkan, perlahan namun pasti, Satria mulai mendesaknya. Tikus muka merah akhirnya sadar kalau Satria terlalu tangguh jika dihadapi dengan tangan kosong. Jelas dia akan kalah segala-galanya. Baik tenaga, kelincahan maupun ilmu silat. Kalau hal ini dipaksakan, sudah dapat dipastikan dia akan rubuh di tangan Satria. Maka pantaslah kalau Ki Wanayasa menamakan perguruan silatnya perguruan tangan sakti. Memang ilmu silat tangan kosong perguruan ini luar biasa. Pertahanannya sulit ditembus, sedangkan penyerangannya begitu dahsyat dan bertubi-tubi laksana gelombang. Maka tanpa ragu-ragu lagi, tikus muka merah langsung mengeluarkan senjata andalannya yang berupa sepasang tombak pendek berwarna hitam mengkilat. Kini dengan senjata andalannya, laki-laki kurus bermuka merah itu berusaha mendesak Satria. Satria terperanjat.
ketika merasakan desakan lawan yang menggunakan sepasang tombak pendek itu. Kemampuan tikus muka merah menjadi berlipat ganda. Maka Satria tidak mau mengambil resiko. Cepat-cepat dicabut pedangnya dan langsung dikerahkan ilmu andalannya, ilmu pedang pembunuh naga. Dengan ilmu pedang pembunuh naga, memang gerakan-gerakan Satria menjadi luar biasa. Belum lagi ilmu pedang itu sendiri yang memang dahsyat. Tidak heran, dalam beberapa gebrakan saja, tikus muka merah mulai terdesak hebat. Dan pada jurus yang ke-8, sebuah sabetan pedang Satria berhasil membacok leher laki-laki kurus itu. Praks! Tanpa dapat berteriak lagi, tubuh tikus muka merah rubuh ke tanah dengan leher hampir putus. Darah langsung muncrat dari luka sayatan di lehernya. Tokoh sesat itu pun tewas seketika setelah meregang nyawa sesaat. Sementara itu, pertarungan yang berlangsung antara Seta melawan Kerbau Gila masih berlangsung sengit. Walaupun laki-laki tinggi besar itu telah menggunakan senjata andalannya dan Seta hanya bertangan kosong, tapi tetap saja Kerbau Gila tidak mampu berbuat banyak. Jurus 8 cara menaklukkan harimau yang digunakan Seta terlalu tangguh buat si Kerbau Gila. Pertahanan Seta begitu kokoh, membuat setiap serangan Kerbau Gila kandas di tengah jalan. Sementara serangan balasan dari pemuda murid perguruan tangan sakti itu semakin lama semakin bertambah saja kekuatannya. Sehingga dalam beberapa puluh jurus saja Kerbau Gila sudah terdesak hebat. Sampai akhirnya pada jurus ke-58 sebuah totokan ujung kaki kanan Seta dengan keras menghantam lutut kiri laki-laki tinggi besar itu. Si Kerbau Gila meringis. Totokan ujung kaki Seta yang ditunjang tenaga dalam tinggi itu membuat sambungan tulang lututnya terlepas. Rasa sakit yang hebat pun seketika menyerang lututnya. Akan tetapi, tidak sedikit pun terdengar keluhan dari mulut Kerbau Gila. Sifat sombong melarangnya bersikap cengeng di hadapan lawan. Dan saat Kerbau Gila sempoyongan, tiba-tiba Seta menyerang dahsyat. Pemuda murid perguruan tangan sakti itu mengibaskan kaki kirinya sambil berputar. Inilah salah satu gerakan 8 cara menaklukkan harimau. Des! Diiringi suara berdebum keras, tubuh si Kerbau Gila ambruk ke tanah. Tidak bangun-bangun lagi. Sementara itu, di arena lain, pertarungan antara murid-murid perguruan tangan sakti dengan para pemburu pusaka Ki Gering Langit kian menghebat. Murid-murid tingkat rendahan perguruan itu sudah banyak yang berguguran. Begitu pula dari pihak para pemburu pusaka Ki Gering Langit. Baru saja Seta hendak terjun lagi dalam kancah pertarungan itu, tiba-tiba terdengar suara tawa bergelak. Sesaat kemudian muncul sosok tubuh tinggi besar dan berkulit hitam legam. Dua tangan yang kekar itu langsung diputar-putarkan di depan dada dari luar ke dalam. Dan akibatnya sungguh dahsyat. Seketika bertiup angin keras yang mampu membuat mereka yang sedang bertarung bagai dilanda angin ribut. Padahal jarak orang bertubuh tinggi besar itu dengan arena pertempuran tak kurang dari 5 tombak. Pertarungan seketika berhenti. Seluruh pasang mata kini tertuju pada manusia tinggi besar yang masih berdiri sambil terkekeh. Tak terkecuali Seta. Murid terpandai Ki Wanayasa ini kaget bukan main melihat peragaan tenaga dalam yang dipertunjukkan manusia tinggi besar itu. Ia sadar kalau orang yang baru datang itu memiliki kekuatan tenaga dalam yang berada jauh di atasnya. Terdengar gumaman kaget dari kerumunan para pemburu pusaka Ki Gering Langit. Rupanya banyak di antara mereka yang mengenal laki-laki tinggi besar itu. Dia adalah Bargola, yang merupakan datuk bagi kaum sesat. Bagai kucing ditakut-takuti sapu lidi, kerumunan para pemburu pusaka Ki Gering Langit kontan buyar. Mereka semua saling mendahului, melangkah mundur karena takut menjadi korban Bargola. Jantung Seta berdebar keras ketika mengetahui manusia tinggi besar ini adalah Bargola. Sungguh di luar dugaan kalau dia saat ini berhadapan dengan tokoh yang belum pernah terkalahkan, kecuali oleh Ki Gering Langit. Gawat,
Bisakah Seta menghadapi Barcola? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.